Hai sahabat Pandawa Care, apa kabar semuanya? Saya hadir di sini bersama pakar dari penyalahgunaan narkotika yang sudah mengenal berbagai macam-macam permasalahan narkoba. Maka pada hari ini akan menghadirkan sahabat Pandawa Care untuk hadir di dalam pertemuan ini. Dan jangan lupa pemirsa semuanya untuk like dan juga subscribe dari channel kami DPW Adi DKI Jakarta. Dan kita hadirkan bersama di sini adalah Bapak Dik-Dik, pakar, pengalaman, dan juga penggerak dari penyalahguna narkotika. Mari kita ikuti bersama. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Ya, ini kita melihat permasalahan narkoba di Indonesia yang tidak pernah tuntas. Bahkan korban semakin hari semakin meningkat. Kemudian juga jumlah penyalahguna narkotika menjadi suatu extraordinary. Tetapi tiap hari, tiap saat, dalam usia-usia dengan berbagai macam level-level ekonomi, semua masuk dalam penyalahgunaan narkotika. Menurut Bapak Dik-Dik, bagaimana permasalahan narkoba di Indonesia sekarang ini? Terima kasih. Baik, Bu Titi. Permasalahan narkoba di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan. Presiden Joko Widodo saat itu sudah menyatakan darurat narkoba, tentu bukan tanpa alasan, karena kalau disimpulkan seputar penderitaan, kerugian, dan kematian yang terus berjatuhan. Dan itu mengancam kita semua. Jadi, saya prihatin juga ketika dinyatakan darurat narkoba, tetapi saya tidak melihat kedaruratan. Ya, tidak sebagaimana ketika dinyatakan darurat COVID, itu regulasi dibuat sedemikian rupa sampai SOP dikawal, uang diada-adakan, pemerintah serius. Ya, pemerintah serius untuk menyelamatkan, melindungi masyarakat dari bahaya COVID. Sementara di dunia narkoba dinyatakan darurat narkoba, tetapi uang juga segitu-gitunya, ya, prihatin aja. BNN dengan 1,5 triliun itu peruntukan untuk BNP, BNK seluruh Indonesia. Untuk gaji pegawai aja udah sangat besar. Bagaimana untuk implementasi program? Nah, ini barangkali perlu perhatian kalau kita sadar bahwa narkoba adalah ancaman yang luar biasa, apalagi saat ini sudah masuk pada kategori proxy war, perang yang tidak lagi pakai senjata, tetapi otak-otak generasi dihabisi. Ini harus kita sadari bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan bonus demografi kalau narkoba tidak diantisipasi dari sekarang. Yang terjadi adalah bencana nasional. Itu harus disadari oleh pemerintah, bahwa kenapa pemerintah harus lebih serius bagaimana melindungi masyarakat dari bahaya narkoba ini. Tadi disampaikan, korban terus berjatuhan dan ini mengancam kita semua. Dan ini bisa terjadi kalau kita diam. Jadi tidak boleh diam. Kita akan bersama-sama dengan Adi, ya, Pandawa akan mencoba membantu pemerintah dengan kita melibatkan berbagai kalangan untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan masyarakat dari bahaya narkoba. Ya, situasi yang memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat, saya 20 tahun jadi Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya saya di Kementerian Hukum dan HAM 13 tahun, di Badan Narkotika Nasional sudah 20 tahun. Jadi saya paham substansi permasalahan. Ternyata yang menyebabkan narkoba sulit untuk selesai itu karena rendahnya tingkat kesadaran berbagai kalangan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian masih banyak sih, Bu, yang penyebabnya. Antara lain juga oknum-oknum di dunia narkoba ini sebagai salah satu penyebab. Nah, ini tugas pemerintah, bagaimana pemerintah punya strategi untuk menyelesaikan oknum ini. Ya, harus ada efek jera, ya, jangan lagi nantilah saya cerita lebih dalam, tetapi saya bicara tentang garis besarnya dulu, bahwa Indonesia akan hancur kalau tidak
serius menangani masalah narkoba ini. Jadi kita harus bersama-sama melakukan upaya bersama bagaimana mewujudkan Indonesia sehat, sejahtera, dan bersinar atau bersih narkoba menuju Indonesia emas. Wah, bagus sekali ini ya. Sehingga memang harus dipersiapkan dan pemerintah itu menjadi suatu alat utama untuk memperhatikan bagaimana penyalahgunaan narkotika, kemudian pengedaran narkoba di Indonesia yang harus dijadikan suatu perhatian. Tentu saja Pak Didik yang sudah menjadi pengalaman menjadi Kepala BNN Provinsi terakhir di Jakarta Selatan dan juga pengalaman sebelumnya dan sekarang masuk di Pandawaker sebagai Ketua Bidang Narkoba. Kira-kira apa yang akan menjadi gerakan-gerakan aksinya terhadap permasalahan narkoba ini? Tentu akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk bisa membantu pemerintah, karena pemerintah sendiri juga banyak sekali yang ditangani. Dan apa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada Pak Didik bersama tim-timnya di Pandawaker? Ya, tentu ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Bu Titi sebagai ketua memberikan kesempatan saya untuk menjadi Ketua Bidang Penanggulangan Narkoba, tentu dengan pengalaman yang saya miliki, dengan kesadaran yang tinggi bahwa narkoba saat ini sudah tidak mengenal strata dan profesi, semua dihajar tanpa kecuali. Maka kami akan mengajak seluruh kalangan untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelamatan ini dengan melibatkan kelompok agamawan, akademisi, businessman, government, community, dan media. Semua kita bangun kesadarannya, ya, bahwa ini sesungguhnya adalah sarana juga untuk sarana, kalau kita bicara akhirat ya ini syarat dengan pahala gitu. Ya, betul. Kita memikirkan bukan hanya diri sendiri, tetapi kita memikirkan orang banyak. Didasari keprihatinan banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba, kita akan lakukan. Maka nanti kami akan berkolaborasi tentu dengan pemerintah dan berbagai kalangan untuk kembali lagi wujudkan Indonesia sehat, sejahtera, bersinar menuju Indonesia emas. Dimulai dari keluarga. Yeah. Kenapa dimulai dari keluarga, Putri? Ini penting sekali. Ini juga didasari keprihatinan saat ini. Banyak orang tua yang menderita karena anaknya terlibat dengan narkoba, didasari ketidaktahuan, ketidakpahaman. Maka nanti Pandawaker melalui bidang kami akan hadir bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi keluarga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita akan berikan konsep yang sangat sederhana. Seputaran apa? Keluarga harus tahu, terutama orang tua harus tahu jenis-jenis narkoba yang namanya ganja, sabu, ekstasi, kokain, heroin, bahkan obat-obatan apotik, ya, dextro, tramadol, komik, sasetan, itu harus kita kasih tahu, ya. Kemudian alat-alat juga kita akan sampaikan dengan kita peragakan. Ini Bu yang namanya bong, ya. Kalau dirangkai itu bentuknya jadi seperti ini. Ini bong yang konvensional, ini bong yang modern. Jadi ibu-ibu kalau melihat ada alat di rumahnya seperti yang kami sampaikan, berarti ada indikasi kuat penyalahgunaan narkoba jenis apa. Kalau ada bong berarti penyalahgunaan narkoba jenis apa. Jadi orang tua tidak akan dibohongi lagi sama anak-anak, tidak mudah dibohongin. Kalau anaknya bilang itu prakarya Bu, padahal itu bong. Begitu juga alat-alat lain, kita akan tunjukkan itu. Kemudian ciri-ciri perubahan secara fisik, psikis, perilaku, orang tua harus tahu, ya, karena bicara penyalahgunaan narkoba adalah bicara perubahan. Sikapi itu. Sekali lagi garis bawahi, bicara penyalahgunaan narkoba adalah bicara perubahan. Akan terjadi perubahan, akan terjadi disorientasi ruang dan waktu, akan terjadi mispersepsi, bahkan halusinasi. Orang pakai narkoba itu, misalnya bawa mobil kencang berasa pelan, padahal sudah nabrak banyak orang. Yeah, okay. Nah kemudian di samping tadi jenis, alat-alat, ciri-ciri perubahan, juga kode-kode, istilah-istilah di dunia narkoba. Orang tua harus ngerti. Sebagaimana kode begini berarti minta ditelepon. Tetapi kalau keluar dari bibir dan kuping ini bergeser kemanapun, ini kode ngajak nyabu. Jadi kalau ada orang teman anak ibu datang ke rumah tidak bicara narkoba, ngajak keluar, tapi dia kasih kode seperti ini, itu berarti dia
ngajak nyabu. Itu Iya. baru salah satu contoh aja. Dengan kata lain, apa yang kami sampaikan diharapkan orang tua memiliki kemampuan deteksi dini. Nah, Oke, jadi kesadaran di dalam keluarga itu yang menciptakan melalui ketahanan keluarga itu menjadi suatu upaya untuk memberikan suatu pencegahan dari penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, pemirsa semua dan sahabat Pandawa Care untuk selalu waspada dengan penyalahgunaan narkotika, pengedaran narkoba di sekitar kita, dan keluarga menjadi hal yang utama sebagai sistem organisasi yang pertama, yang paling kecil untuk bisa diselamatkan dari penyalahgunaan narkotika. Maka kita terus akan ikuti pemirsa, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.